Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahro dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini yang menarik akan kita bahas adalah persoalan komunikasi antar pribadi, antar manusia, antara kita dengan orang lain. Artinya memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil apabila setiap individu atau setiap diri kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antara satu dengan yang lain. Karena sebagai makhluk sosial, kita akan membutuhkan orang lain. Dan media, alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain, ya mau tidak mau adalah komunikasi. Dan hubungan antara kedua belah pihak itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Apa, seperti apa, dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal sebenarnya tidak sulit, karena setiap kita ataupun orang lain sudah melakukannya. Hanya saja dalam persepsi teori, barangkali ini yang perlu kita ulas dan kita pahami. Seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal. Dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya menjadi tujuan dari komunikasi yang mereka bentuk. Pola yang terjadi memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Karena memang akan banyak sekali noise atau hambatan-hambatan, terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori, dia akan terlihat lebih sulit. Padahal sebenarnya kita sudah melakukannya dengan sederhana. Ya, itu tadi, karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Selanjutnya kita akan lihat apa, seperti apa, dan bagaimana polanya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal ini menurut berbagai jurnal atau artikel-artikel. Sebenarnya apa sih pengertian komunikasi interpersonal ini? Makna dan pengertian dari komunikasi ini sebenarnya dengan mudah kita bisa pahami jika sebelumnya kita sudah melihat dan mencoba mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Konsepnya begitu. Interpersonal berarti antar satu person dengan person yang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan lain, dengan orang lain, yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi. Ya, itulah komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara inter dengan intra. Kalau intra berarti di dalam diri kita. Artinya begini, seperti kita menganonimkan sesuatu. Komunikasi intrapersonal itu diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri kita sebagai komunikator. Jadi intrapersonal ini adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran atau dalam nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk otak kita, pikiran, dan hati kita. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita
ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Jadi besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran intrapersonal ketika akan berinteraksi dalam konsep interpersonal. Bahkan kesuksesan sebuah komunikasi atau efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu diri kita. Makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri kita. Sehingga kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa mendapatkan wadah. Oh, kalau ini yang saya hadapi, berarti strategi yang harus saya lakukan harus seperti ini. Bahasa yang saya gunakan, ya mungkin bahasa-bahasa yang sederhana. Karena apa? Karena kemampuan, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, itu harus kita sesuaikan. Jadi efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa? Oleh kita, pelakunya, komunikatornya, dan intrapersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal. Karena dalam diri kita, dalam intra, kita akan banyak berpikir banyak hal, minimal tentang siapa lawan bicara dan strategi apa yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi interpersonal nanti. Jadi kalau begitu, apa makna dari komunikasi interpersonal? Sederhana sebenarnya. Kita ambil pendapat dari beberapa ahli. Misalnya dari Alwan Pais. Dia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dan beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kita dengan pihak yang lain. Artinya tetap ada dua orang minimal. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan, kemudian dibagi lagi jenisnya menjadi komunikasi diadik lah namanya, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Ketiganya ini masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Bahkan komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana bergantung pada keadaan, pada budaya, juga konteks psikologikal. Artinya, bentuk dan cara interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Kita bandingkan dengan pendapat Littlejohn. Menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal ini interpersonal communication. Jadi ada istilah komunikasi antar pribadi, itu dianggap sebagai komunikasi antar individu-individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini menurut Littlejohn adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, dan itu dilakukan secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya, setiap personal tadi, setiap individu tadi yang menangkap reaksi yang terjadi mulai dari poin-poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik muka, semuanya terlihat dengan jelas, baik verbal maupun non-verbal. Misalnya komunikasi antara suami dan istri, dua orang yang sejawat, seorang guru dengan muridnya, seorang dosen dengan mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang jelas, antara satu dengan yang lain atau antara dua orang saja, itu menurut Littlejohn. Kita bandingkan lagi dengan Sylvian Moss atau pendapat Stewart L. Tubbs. Apa katanya? Ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu
Yang tadi adalah satu, peserta komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat, sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim, melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan mata, gerak badan, intonasi yang terjadi, mimik muka, dan lain sebagainya. Yang kedua cirinya adalah peserta komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan dan spontan, tidak disiap-siapkan, dan itu berkembang terus, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, yang menarik yang ketiga adalah bahwa komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara atau yang menjadi komunikan kita. Demi apa? Demi membujuk mereka, demi mempengaruhi mereka dengan cara kita, karena kita menggunakan hampir ke semua alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya bujuk pesan atau informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan yang sangat penting sehingga kapanpun atau dimanapun. Selama manusia masih hidup, selama manusia masih mempunyai emosi. Karena komunikasi interpersonal tidak akan lepas dari emosi yang terjadi. Rasa senang, rasa bahagia, rasa duka, rasa sedih itu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Nah, kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab, lebih intim, lebih dekat dengan sesamanya. Berbeda dengan komunikasi lewat media massa, media sosial. Sebetulnya akan sangat berbeda. Bagaimanapun, secara tradisional, komunikasi interpersonal yang melakukan tatap muka secara langsung jauh lebih memungkinkan hubungan interpersonal, hubungan yang lebih intim, kedekatan emosional terjadi. Kenapa? Karena komunikasi itu akan terus berkembang dengan nyaman, dan kita bisa memaknai kejujuran orang melalui gerak badan yang terjadi, sehingga pikiran-pikiran negatif atau kecurigaan dalam komunikasi itu yang membuat penerimaan informasi itu menjadi lebih cepat dan lebih bisa diterima, dan semakin mengurangi yang namanya adalah misunderstanding atau noise yang terjadi antara kedua belah pihak tadi. Ada lagi yang menarik menurut Jalaluddin Rahmat. Beliau meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Selanjutnya ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bila seseorang merasa bahwa dirinya tidak akan dikhianati. Jadi, kita yakin kepada lawan bicara kita, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka diri. Ketika kita yakin, kita percaya, kita menyerahkan segala sesuatunya bahwa dia memang orang yang pantas untuk memberikan reaksi atas komunikasi yang ingin kita lakukan. Itu akan jauh lebih membuat diri kita, diri setiap individu itu terbuka, welcome untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal yang terjadi. Dan kepercayaan
kita kepada orang lain itu akan tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor misalnya soal karakteristik dan maksud orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, mempunyai pengalaman dalam bidang tertentu. Dan orang itu memiliki sifat-sifat yang diduga bisa diandalkan dan dianggap jujur dan konsisten. Jadi faktor ini sangat mempengaruhi. Faktor yang lain adalah kekuasaan. Artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk. Misalnya, kita dengan pimpinan, kita pada orang tua kita, akan jauh lebih percaya ketika kita berbicara atau mendengarkan omongan mereka dibandingkan dengan orang yang satu level. Jadi kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma dan pengaruh besar untuk mempengaruhi orang lain agar bisa menerima atau kadang-kadang agar bisa lebih percaya. Dan kekuasaan itu bukan hanya persoalan power karena kedudukan, tapi karena memang kekuasaan dia memiliki sesuatu kekuatan yang kadang-kadang di luar kendali kita, yang bisa dipercaya oleh semua orang. Seperti ulama, orang tua kita. Meskipun kadang-kadang mereka tidak lulus SD sekalipun, tapi karena orang tua, kita yakin dan percaya melalui pengalaman, karena adab yang luar biasa, budaya mereka, kemampuan interaksi mereka, dan experience mereka, dan kita harus percaya bahwa mereka yang paling mengerti tentang kita. Kemudian yang ketiga, faktornya adalah kualitas. Komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapan sudah dinyatakan, segalanya di-clearkan dengan baik. Si komunikator dengan begitu meyakinkan untuk menyederhanakan bahasanya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh si komunikan. Maka sikap percaya komunikan biasanya akan muncul, dan itu akan lentur, akan enak dengan sendirinya. Walaupun di awal masih meraba-raba, tapi ketika proses komunikasi yang berkelanjutan, kepercayaan itu akan muncul akibat kualitas komunikasi yang sifatnya lebih intim. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah perilaku suportif. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Dan beberapa cirinya yaitu yang pertama, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya adalah kita tidak perlu memberikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Dan ciri yang kedua adalah orientasi masalah, mengkomunikasikan sikap, keinginan untuk kerjasama, untuk mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan, sekaligus menentukan cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga cirinya adalah dari perilaku suportif ini, yaitu spontanitas, sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu yang terpendam. Intinya spontanitas saja, biasanya akan jauh lebih diyakini dan dipahami dan bisa kita percaya. Yang ketiga pengaruhnya yaitu karena sikap terbuka atau adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Sikap terbuka ini sebenarnya menilai kemampuan objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, melihat nuansa orientasi kepada isi, ke persoalan, kepada materi, ke informasi atau pesan, adanya kesediaan mengubah keyakinan, profesional dan sebagainya. Terbuka terhadap segala sesuatu tidak hanya terbuka untuk
individu ke individu, tetapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan kita bahas sebagai informasi tadi. Jadi kita terbuka dengan kritikan. Kalau memang kita berasumsi tentangnya, ternyata lawan bicara memberikan argumen yang lebih baik. Ya, welcome. Keterbukaan itu yang memberikan pengaruh interaksi dalam interpersonal menjadi lebih baik dan lebih kondusif, sehingga spontanitas atau komunikasi yang terjadi menjadi lebih intens. Jadi jangan berasumsi bahwa kita merasa paling benar, karena terbuka terhadap masukan-masukan, terhadap informasi yang sebenarnya berkembang, yang belum tentu juga semuanya kita pahami dan kita tahu. Yang keempat adalah persepsi interpersonal. Persepsi itu memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi yang berasal dari komunikan yang berupa pesan verbal ataupun non-verbal. Bahkan di dalamnya ini termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal, di mana semua ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah dalam memberikan makna terhadap pesan itu mengakibatkan biasanya komunikasi itu menjadi gagal atau terjadi miskomunikasi. Karena itu tadi, kedua belah pihak harus mampu memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan dalam konteks yang sama. Karena efektivitas sebuah komunikasi ditentukan oleh makna yang diterima oleh kedua belah pihak tadi. Yang kelima yang mempengaruhinya yaitu konsep diri. Konsep diri itu sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan kita sendiri tentang diri kita. Kita punya konsep terhadap penilaian dan perasaan. Konsep diri yang positif biasanya akan ditandai oleh hal positif juga. Begitupun sebaliknya, dengan konsep diri yang negatif akan ditandai juga oleh hal-hal yang negatif. Dan ini akan menghambat proses komunikasi interpersonal dengan siapapun. Jadi mari kita bangun sugesti yang baik terhadap diri kita, agar konsep diri yang positif itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan 5 tandanya yaitu, yang pertama, keyakinan. Yakin akan memberikan kemampuan untuk mengatasi masalah. Tapi memang banyak orang yang tidak yakin karena kesulitan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Jangan kita merasa minder dengan orang lain. Kita harus bangun sugesti dalam diri kita bahwa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Dengan seperti itu, maka kita akan lebih semangat lagi untuk belajar, sehingga kita merasa sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu. Dan sebaliknya juga, jangan terlalu senang ketika dipuji, karena pujian itu kadang-kadang menjatuhkan. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Yang kelima, kita harus mampu memperbaiki diri karena kita sanggup. Artinya apapun kondisi, apapun kekurangan diri kita, kita bisa memperbaikinya. Yang keenam, faktor atau hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu atraksi interpersonal adalah kesukaan, satu bentuk kesukaan pada orang lain. Sikap positif dan juga termasuk daya tarik seseorang. Jadi kesukaan kita kepada orang lain, sikap positif dan daya tarik yang dimiliki oleh seseorang, komunikasi ini sangat dipengaruhi oleh atraksi, yaitu dalam hal menafsirkan pesan
ataupun penilaian terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Pendapat atau penilaian kita terhadap orang lain itu sebenarnya tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional atau akal sehat kita. Tapi kita juga makhluk emosional. Jadi rasa kadang-kadang memainkan peran dalam konsep interpersonal. Oleh itu, ketika kita menyenangi seseorang, ketika kita sudah melibatkan perasaan kita, juga cenderung melihat sesuatu yang berkaitan dengan dia itu seakan-akan semuanya positif. Padahal kadang-kadang dia melakukan hal negatif. Tapi sugesti yang muncul akibat emosional yang pertama, akibat kita sudah terlanjur sayang, seakan-akan semuanya benar. Begitupun sebaliknya, jika kita benci dengan seseorang, kita akan melihat seseorang itu selalu negatif. Apa yang disampaikan itu tidak masuk akal bagi kita. Padahal sebenarnya informasi yang disampaikan itu benar. Jadi harus sangat waspada pada atraksi interpersonal ini. Karena dalam konsep penilaian dan penafsiran pesan sangat memberikan pengaruh. Jadi, kalau ini terlanjur dilakukan, kita menjadi buta untuk menilai sesuatu secara subjektif. Jadi sangat subjektif kita menilainya, tidak objektif. Dan ini juga termasuk wilayah terjadinya miskomunikasi pada saat komunikasi interpersonal terjadi di antara kita dengan orang lain. Dalam tanda kutip, jika kita sudah melibatkan perasaan atau emosi tadi. Alasan yang kedua yang mempengaruhi atraksi interpersonal dalam komunikasi interpersonal itu adalah persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan. Dan bila kita berkumpul dengan satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, biasanya kita akan lebih gembira, lebih senang, dan akan jauh lebih terbuka. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu pada bagian yang ketujuh yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu hubungan interpersonal sendiri. Hubungan antar kita dengan lawan bicara kita, hubungan antar komunikator dengan komunikan. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan antara kedua belah pihak. Dan hubungan ini kadang-kadang menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya. Keterbukaan orang untuk memperlihatkan siapa mereka. Semakin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga semakin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi ini. Artinya, hubungan yang baik, emosional yang terbuka di antara kedua belah pihak, mau tidak mau memberikan respon positif, akan memberikan pengaruh terhadap proses komunikasi yang terjadi. Karena lebih aman, lebih enak, lebih terbuka, dan lebih percaya. Kita ambil satu pendapat dari Miller sekitar tahun 76. Dalam konteks ini dia menjelaskan bahwa exploration in interpersonal communication. Di situ dinyatakan bahwa memahami proses komunikasi interpersonal itu menuntut hubungan simbiosis mutualisme. Berarti saling menguntungkan antara komunikator dengan komunikan, antara komunikasi dengan perkembangan rasional. Dan pada gilirannya secara serentak, perkembangan rasional ini mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan komunikasi yang terjadi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita sebagai komunikator dengan komunikan semakin dekat.
artinya ada kepercayaan, ada penerimaan. Maka tuntunan dalam komunikasi efektif sebenarnya tergantung pada kita sebagai komunikator. Makanya kita dituntut untuk mengenal siapa lawan bicara kita, siapa komunikannya kita. Semakin kita bisa merasakan, semakin kita bisa menerima, bisa membuka diri atau justru berempati untuk ada di posisi mereka. Maka komunikasi akan jauh lebih menyenangkan dan berkembang. Itulah tadi penjelasan tentang komunikasi interpersonal. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.